Anika berjalan menyusuri trotoar di kawasan BSD City, bersembunyi di balik kerumunan orang yang lalu lalang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia, seorang wanita dewasa yang telah berkeluarga, membuntuti seseorang. Dan orang itu adalah suaminya sendiri, Rendra. Mungkinkah Wulan benar? Rekan kerjanya yang tinggal tak jauh dari sini pernah berkata bahwa ia beberapa kali melihat Rendra di sebuah restoran dengan seorang wanita. Cantik, pirang, kaki jenjang, dan modis. Pasangan itu tampak asyik berdiskusi, dan sesekali sang wanita menepuk pundak Rendra dengan akrab. "Ah, kamu pasti salah lihat," kata Anika waktu itu dengan yakin. Hubungan antara dirinya dan Rendra selalu didasari kepercayaan dan kedekatan. Mereka saling berbagi suka dan duka, menceritakan bagaimana hari mereka berjalan. Tidak, Wulan pasti keliru. Ia hanya melihat pria itu sekilas, pasti tertukar dengan orang lain. Lagi pula, Wulan memang selalu skeptis terhadap pernikahan Anika. Perkenalan Anika dengan Rendra terjadi nyaris di depan matanya, dan saat itu Wulan dengan percaya diri berkata bahwa hubungan mereka tak punya masa depan. "Duh, Nika, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan terlalu berharap, biar nanti nggak terlalu sakit hati." Pengalaman, tahu. Anika sadar, ada sedikit kebenaran dalam kata-kata sahabatnya. Namun, di samping Rendra, ia merasa begitu dicintai, begitu terlindungi. Rendra menatapnya dengan penuh cinta dan kelembutan, menjaganya, dan selalu berusaha membuatnya bahagia. Itu tidak mungkin sebuah kebohongan. Itu bukan kebohongan, sanggah Wulan yang berpengalaman menanggapi keraguan Anika. Sekarang dia memang merasa kamu adalah wanita impiannya. Hormon, masa-masa indah pacaran, dan semacamnya. Tapi lihat saja nanti, waktu akan membuatnya melihat situasi dengan lebih jernih, dan dia akan sadar. Anika mengerti Wulan mungkin benar. Rendra memang terlalu sempurna. Tampan mata biru kehijauannya yang langka di wajahnya yang sawo matang saja sudah cukup memukau, ditambah lagi lesung pipit yang muncul saat ia tersenyum. Anika bisa menatap senyum itu selamanya. Ia belum pernah merasakan perasaan seperti ini pada siapapun sebelumnya. Rendra adalah seorang lead engineer di sebuah perusahaan minyak dan gas ternama, di bawahnya ada hampir 100 orang. Cerdas, ambisius, dan cekatan. Ia lulusan universitas bergengsi di Jakarta, dan sempat dibujuk untuk tetap di ibu kota, tapi ia menolak meninggalkan kota kelahirannya. Di sini ada orang tuanya yang sudah sepuh. Rendra adalah anak tunggal mereka yang lahir saat usia mereka tak lagi muda. Ia tak tega meninggalkan ayah dan ibunya sendirian. Maka ia kembali, sebuah keputusan yang menurutnya tak pernah ia sesali. Orang tua Rendra adalah orang berada. Ayahnya, Bapak Suryo, dulunya seorang pengusaha besar di kota mereka. Ia memiliki pabrik susu modern yang pada masanya menghasilkan keuntungan besar. Sebelumnya, kabarnya ia berbisnis restoran di Jakarta, tetapi setelah putranya lahir, ia memutuskan untuk beralih profesi. Keluarga itu pindah dari ibu kota ke sebuah kota satelit yang tenang dengan infrastruktur maju dan lingkungan yang jauh lebih asri. "Saya selalu merasa membesarkan anak lebih mudah dan menyenangkan di kota kecil," begitu cerita Ibu Larasati, Ibu Rendra, tentang kepindahan mereka bertahun-tahun lalu. Berlawanan dengan stereotip konyol, Anika memiliki hubungan yang sempurna dengan mertuanya. Mereka seolah menggantikan posisi orang tuanya, meskipun usia mereka lebih pantas menjadi kakek neneknya. Anika nyaris tak ingat wajah ayah dan ibunya. Mereka meninggal saat ia baru berusia 5 tahun. Mereka pergi ke hutan untuk mencari jamur dan tersesat. Pencarian besar-besaran dilakukan, tetapi hutan tropis Kalimantan berbahaya dan tak terduga. Para pencari jamur itu tak pernah ditemukan. Ayah dan ibu Anika menambah daftar panjang orang hilang di belantara. Hal seperti itu sering terjadi kala itu, bahkan hingga sekarang. Akhirnya, Anika kecil diasuh oleh neneknya dari pihak ayah. Sang nenek membesarkannya, berusaha memberikan semua yang ia butuhkan. Anika sangat menyayangi neneknya, namun, saat ia baru berusia 20 tahun, satu-satunya kerabatnya itu meninggal dunia karena serangan jantung dan usia tua. Anika tinggal sebatang kara. Ia begitu mendambakan cinta, dukungan, dan kehadiran orang terdekat. Mungkin karena itulah ia menjalin hubungan dengan Fajar. Awalnya, Fajar tampak seperti pria paling sempurna. Saat tragedi itu terjadi,
Anika adalah mahasiswi tingkat 3 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia bisa masuk ke sana berkat dorongan neneknya, yang sejak kecil selalu menasihatinya untuk belajar giat dan meraih kehidupan yang lebih baik. Keluarga kecil mereka, menurut Anika, tidaklah miskin, setidaknya mereka tidak pernah kelaparan. Namun, neneknya selalu berkeluh kesah karena tidak bisa mengajak cucunya melihat kota-kota besar atau negara lain. Anika tak mengerti kekhawatiran itu. Ia cukup puas dengan hidupnya. Nenek ini sudah puas keliling dunia karena pekerjaan dulu, kata sang nenek. Seumur hidupnya ia bekerja sebagai pramugari kereta api dan telah mengunjungi banyak tempat menarik. Nenek suka mengenang masa-masa bahagia itu, dan Anika senang mendengarkan ceritanya. Usiamu kan masih muda, semua masih bisa terjadi. Anika bingung, apa yang begitu menarik dari bepergian? Memang, cerita nenek sangat seru, tapi untuk apa bersedih karena tak punya uang untuk jalan-jalan? Semua itu bisa dilihat di televisi, barulah nanti, ketika Rendra menunjukkan dunia padanya, Anika mengerti maksud neneknya. Sayang, ia tak akan pernah bisa berbagi pengalamannya dengan orang yang ia sayangi itu. Rendra adalah hadiah terindah yang diberikan takdir untuk Anika. Ia benar-benar mengubah hidup dan pandangan dunia wanita itu. Di sisi suaminya, ia selalu merasa damai. Mereka telah bersama selama bertahun-tahun, tetapi tak ada yang berubah. Kelembutan dan kekaguman yang sama masih ada. Mereka telah menjadi belahan jiwa seutuhnya. Kehidupan rumah tangga tidak merusak hubungan mereka seperti yang diperingatkan banyak orang. Rendra masih menatap istrinya dengan cinta yang sama, masih berusaha memberinya kejutan dan kebahagiaan. Ramalan teman-temannya tentang hubungan mereka yang tanpa harapan, termasuk prediksi Wulan, tidak terbukti. Atau mungkin terbukti? Mungkin saat inilah Anika akan melihat sisi lain dari suaminya. Kenapa ia berada di luar saat ini? Rendra seharusnya ada di rumah, menjaga putra mereka yang sedang sakit. Apa yang ia lakukan di sini? Mungkin ia bergegas menemui si cantik pirang yang diceritakan Wulan. Sebentar lagi Anika akan mengetahuinya. Jantungnya berdebar kencang, kepalanya mulai pusing. Ia terbiasa mempercayai suaminya dalam segala hal. Dan kini, saat mengikutinya di jalanan kota, ia merasakan campuran emosi yang saling bertentangan, cemas, gugup, malu, dan bersalah, semuanya sekaligus. Anika tidak mengerti apa yang dilakukan suaminya di pusat kota sekarang. Tapi satu hal yang ia tahu, seharusnya Rendra berada di rumah menjaga si kecil Bima. Salah satu putra kembar mereka sedang demam dan tidak masuk taman kanak-kanak hari ini. Anika tidak bisa mengambil cuti sakit. Pekerjaannya sedang menumpuk, laporan akhir bulan, ditambah lagi ada audit dari kantor pusat. Sementara Rendra, ia bisa bekerja dari rumah hari ini. Seharusnya itulah yang ia lakukan sekarang. Bekerja sambil menjaga putranya. Tapi entah kenapa, ia ada di sini, bergegas menyusuri jalan yang ramai. Dan Anika mengikutinya untuk mengungkap rahasianya. Jika ini urusan pekerjaan, Rendra pasti akan meneleponnya, memberitahu dan mengatakan pada siapa ia menitipkan Bima. Putra mereka baru berusia 3 tahun, ia belum bisa ditinggal sendirian, apalagi sejak pagi, tadi demamnya tinggi. Tidak, Rendra adalah ayah yang peka dan penuh perhatian. Ia sangat menyayangi anak-anaknya dan tidak akan pernah meninggalkan salah satu dari mereka dalam bahaya. Pasti ada seseorang bersama Bima sekarang, mungkin pengasuh atau neneknya, Ibu Rendra. Tapi kenapa Anika tidak tahu apa-apa? Dan mengapa Rendra tiba-tiba berada di pusat kota? Kantornya berjarak sekitar 10 km dari sini, penampilan Rendra juga aneh. Untuk bekerja, ia selalu mengenakan kemeja dan celana bahan, aturan berpakaian di kantornya sangat ketat. Tapi sekarang, ia memakai jeans dan kaos polo. Anika tidak ingat pernah melihat pakaian itu di lemari suaminya. Mungkin barang baru, atau sebaliknya, barang lama yang sudah terlupakan, aneh sekali. Rendra tidak pernah suka jeans dan kaos, ia lebih suka gaya lain dengan warna-warna kalem. Sekarang ia mengenakan kaos polo oranye terang. Ini semakin membingungkan. Anika mengikuti suaminya dari belakang, memperhatikan setiap detail aneh yang baru, sepatu kets usang dari merek yang tidak dikenal. Aneh, suaminya lebih suka merek-merek ternama, bukan karena gengsi, meskipun penghasilannya tinggi dan kariernya cemerlang,
tapi karena sepatu bermerek yang berkualitas lebih nyaman baginya. Dari mana ia mendapatkan sepatu kets murahan ini? Dan secara keseluruhan, Rendra tampak berbeda. Pandangan matanya lain, ada sedikit sisa cukuran di wajahnya yang biasanya mulus, dan ia tampak lelah. Tapi tentu saja, itu adalah Rendra. Anika akan mengenali suaminya dalam penampilan apapun, cara berjalannya yang ringan dan gagah, kulitnya yang sawo matang, dan mata biru kehijauan terangnya yang dulu membuatnya mabuk kepayang. Bahkan sampai sekarang, ia sering mengagumi mata itu. Rendra terus berjalan ke depan. Anika mengikutinya. Kenapa ia berjalan kaki? Biasanya suaminya bepergian dengan mobil, ia tidak terlalu suka berjalan. Anika sudah sangat terlambat kembali bekerja. Ia keluar dari kantor saat jam makan siang untuk mencari makan, lalu tanpa sengaja melihat suaminya, dan tentu saja langsung mengikutinya. Tidak apa-apa, ia sudah memberitahu Wulan, sahabatnya itu akan mengarang alasan untuk atasan mereka. Bukan kali pertama mereka saling menolong seperti ini. Wulan akan melindunginya, tidak perlu khawatir. Akhirnya, Rendra berbelok ke salah satu restoran yang berjejer di sepanjang jalan utama. Anika membeku. Di kepalanya terngiang-ngiang kata-kata Wulan tentang melihat suaminya di kafe bersama seorang wanita pirang yang cantik. Sahabatnya baru saja menceritakan itu beberapa hari yang lalu. Anika saat itu yakin Wulan salah. Wulan sejak dulu tidak pernah percaya hubungan Anika dan Rendra akan berhasil, dan ia sering menyuarakannya. Pengalaman pribadi Wulan membuatnya yakin hal itu mustahil. Bagaimana mungkin? Rendra yang begitu tampan, mapan, kaya, muda, dan lajang, mau dengan Anika? Tentu, Anika juga cantik, tak bisa dipungkiri, tapi mereka berasal dari dunia yang berbeda. Anika tinggal di rumah sederhana peninggalan neneknya, bekerja sebagai akuntan di perusahaan kecil dengan gaji pas-pasan, dan yang terpenting, ia seorang ibu tunggal. Siapa yang mau sama anak orang lain? Apa dia sepadan dengan pangeran seperti itu? Janda anak satu? Tanya Wulan sinis. Kalau cuma buat main-main atau pacaran sih mungkin. Tapi untuk sesuatu yang serius, kalau aku jadi kamu, aku nggak akan berharap. Kata-kata Wulan terdengar sangat logis dan meyakinkan. Memang, untuk apa Rendra mau direpotkan dengan anak orang lain? Orang tuanya pun pasti akan menentang. Saat itu, Anika belum mengenal mertuanya dan tak bisa membayangkan betapa mereka akan menyayangi Kirana, putrinya. Kirana. Ya. Hubungannya dengan Fajar setidaknya memiliki satu sisi positif, ia memberinya hadiah tak ternilai, seorang putri yang cantik dan sehat. Lalu ia menghilang begitu saja dari kehidupan Anika, tanggung jawab membebaninya. Pemuda itu belum siap untuk kehidupan keluarga. Yah, sulit untuk menyalahkannya. Keputusan untuk mempertahankan bayi itu sepenuhnya ada di tangan Anika, dan keputusan itu tidaklah mudah. Wanita itu masih bergidik ngeri, jika mengingat betapa putus asanya, ia hampir 13 tahun yang lalu. Anika hanya selangkah lagi dari membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya. Betapa beruntungnya Anika muda saat itu, tidak melakukannya. Kirana sekarang sudah berusia 12 tahun. Tinggi, langsing, dengan mata besar. Secara fisik ia mirip Fajar. Tapi Anika sama sekali tidak keberatan. Fajar, bagaimanapun juga, memang sangat tampan. Mata gelap berbentuk almond, rambut hitam berkilau, ada sedikit darah timur dalam dirinya, tulang pipi yang tegas, bibir yang terbentuk sempurna, semuanya menurun pada Kirana. Ia sudah menjadi seorang remaja, gadis muda. Ketika Anika berjalan bersama putrinya, ia sering melihat tatapan anak laki-laki, bahkan pemuda yang lebih tua, tertuju pada Kirana. Sebentar lagi, putrinya akan mekar menjadi gadis yang menawan. Memikirkan bahwa Kirana mungkin tidak pernah ada di dunia ini terkadang membuat punggung Anika merinding. Ketika neneknya meninggal, Anika tinggal sebatang kara. Menurut KTP, ia sudah dewasa. 20 tahun. Tapi secara mental, ia merasa seperti anak kecil. Neneknya selalu merawatnya, memasak makanan lezat untuknya, menenangkannya, bahkan membangunkannya untuk kuliah di pagi hari. Neneknya menyelimutinya dengan perhatian dan cinta, seperti selimut hangat yang nyaman. Dan sekarang, Anika merasa sangat kedinginan, sedih, dan takut. Ia sangat merindukan neneknya. Ia banyak menangis selama masa sulit itu. Di depan umum ia berusaha tegar,
tetapi di rumah ia meluapkan perasaannya, meratapi nasibnya. Kesadaran bahwa ia benar-benar sendirian membuatnya takut bahkan panik. Bagaimana cara hidup di dunia ini jika tidak ada yang membutuhkan atau peduli padamu? Anika membutuhkan sandaran, seseorang yang ia cintai. Dan tepat pada saat itulah ia bertemu Fajar. Pemuda berkulit sawo matang yang tampan itu bekerja sebagai petugas kebersihan di kompleks perumahan mereka. Selalu ceria, murah senyum, energik, dan cekatan, penuh energi positif. Anika tentu saja memperhatikan bahwa petugas kebersihan muda itu sering meliriknya ketika ia pulang kuliah, tapi pemuda seperti itu mungkin memang suka menggoda setiap gadis yang lewat. Setelah beberapa waktu, Fajar mulai menyapa Anika dan tersenyum lebar hanya untuknya. Anika tidak bisa tetap murung dan sedih dalam situasi seperti itu. Senyum Fajar terlalu menular, tak ada yang bisa menolaknya. Perlahan-lahan, Anika mulai menyukai pemuda itu. Hubungan mereka berkembang hingga mereka kadang-kadang mengobrol di depan rumah. Sekarang Anika tahu bahwa Fajar datang dari kampung, keluarganya tinggal di sana. Ia telah menyelesaikan wajib militer dan masuk sekolah kejuruan, tetapi kekurangan uang. Orang tuanya, bisa dibilang, tidak kaya. Itulah sebabnya ia bekerja sampingan. Fajar juga tahu banyak tentang Anika, misalnya bahwa ia tinggal sendirian dan kuliah di Universitas Ekonomi bergengsi. Suatu hari, Fajar mengajak Anika kencan. Anika sangat terkejut dengan ajakan itu. Fajar sendiri terlihat sangat malu, wajahnya memerah, bicaranya terbata-bata, dan ia menatap ke bawah. Itu sama sekali tidak seperti pemuda yang ceria dan banyak bicara, dan karena itu terlihat sangat manis dan menggemaskan. Tentu saja, Anika setuju. Fajar tidak punya uang, jadi mereka pergi ke taman kota, berjalan-jalan, mengobrol, berpegangan tangan, lalu berciuman. Anika merasa semakin tertarik pada Fajar, ia begitu menyenangkan, begitu menarik. Ia juga baru berusia 20 tahun, tetapi dalam usianya yang masih muda, ia telah melihat dan mengalami begitu banyak hal yang bahkan tidak pernah Anika impikan. Kehidupan Anika relatif tenang dan nyaman, sementara Fajar harus bekerja sejak usia 11 tahun untuk membantu keluarganya, menjalani wajib militer, terlibat dalam masalah serius, dan berhasil keluar darinya. Penuh petualangan, Fajar mengantar Anika pulang ke depan pintu rumahnya. Tiba-tiba Anika sadar ia sama sekali tidak ingin berpisah dengannya, tapi ia tidak berani mengajaknya masuk. Saat itu ia tidak berani. Nantinya, Fajar akhirnya pindah ke rumah Anika, dan untuk waktu yang lama, Anika bahagia bersamanya, hampir 2 tahun. Fajar ahli dalam memasak nasi goreng dan telur dadar, dan membersihkan rumah dalam sekejap. Semua itu ia lakukan jauh lebih baik daripada Anika, yang dibesarkan oleh neneknya seperti seorang putri, dimanja dan disayang. Ia juga bisa memperbaiki keran bocor dan perabotan, kehidupan telah mengajarinya semua itu. Sebagian besar waktu Anika dihabiskan untuk belajar. Fajar, di sisi lain, tidak terlalu memusingkan pendidikannya. Ia terdaftar di sebuah sekolah teknik bangunan tetapi jarang muncul di sana, lebih suka mencari uang. Namun, itu pun tidak mudah. Penghasilan Fajar yang tidak menentu, gajinya sebagai petugas kebersihan paruh waktu, dan beasiswa Anika adalah satu-satunya sumber pendapatan mereka. Mereka harus berhemat dalam segala hal. Fajar sedikit frustrasi dengan ini, karena ia menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi Anika sudah bahagia. Yang terpenting adalah orang yang ia cintai, ada di sisinya. Fajar begitu pengertian, begitu peka. Ia selalu tahu kapan Anika butuh dukungan dan memberikannya. Pemuda itu tidak pernah pelit kata-kata dan sering memberinya pujian yang membuat Anika meleleh. Namun, Fajar sering pergi bersama teman-temannya tanpa Anika, dan Anika sepertinya tidak keberatan. Ia toh tidak punya waktu untuk jalan-jalan karena banyak tugas kuliah. Meskipun terkadang, melihat Fajar bersiap-siap pergi bersama teman-temannya, Anika merasa cemburu. Siapa tahu ada gadis-gadis lain di sana, dan Fajar begitu tampan, begitu ramah, siapa yang bisa menolaknya? Tapi pemuda itu meyakinkannya bahwa ia tidak memperhatikan siapapun selain Anika dan tidak membutuhkan orang lain, ia sudah bahagia. Itu cuma teman-teman, kok, cuma ngobrol-ngobrol biasa, semacam relaksasi buat kami para cowok, ngerti kan? Anika mengangguk, tetapi hatinya tetap tidak tenang.
Intuisi mengatakan padanya bahwa tidak semuanya semulus yang dikatakan Fajar, tetapi ia dengan sadar menekan suara hati itu. 2 tahun berlalu sekejap. Anika sudah berada di semester akhir, dan Fajar juga akan menyelesaikan sekolahnya. Sebentar lagi mereka berdua akan menjadi tenaga ahli, bisa mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya, tidak perlu lagi berhemat untuk kebutuhan paling mendasar. Mungkin mereka bahkan bisa pergi liburan ke Bali, itu akan luar biasa. Suatu pagi di bulan Februari, Anika menyadari bahwa ia hamil. Tentu saja, mereka belum merencanakan untuk punya anak. Bagaimana mungkin? Mereka sendiri belum mapan, hidup pas-pasan. Tapi kehamilan yang tidak direncanakan bukanlah hal yang luar biasa, itu sering terjadi. Anika bukan yang pertama, bukan juga yang terakhir. Orang lain bisa mengatasinya, namun, Anika ketakutan. Keringat dingin membasahi punggungnya saat ia menatap tespek dengan 2 garis. Bagaimana reaksi Fajar? Mungkin ia juga akan takut pada awalnya. Tapi ia kan begitu sigap, begitu berpengalaman. Ia pasti tidak akan bingung. Ia akan mengatakan semuanya akan baik-baik saja, mendukungnya seperti biasa, tersenyum dengan senyum putih khasnya, dan Anika akan langsung merasa tenang. Tapi reaksi Fajar sangat berbeda. Anak? Pemuda itu bahkan mundur selangkah dari Anika setelah mendengar berita itu. Anak apa? Kamu yakin? Yakin. 2 kali tes hasilnya positif. Ini benar-benar waktu yang tidak tepat. Kamu tahu kan? Anika mengangguk. Tentu saja, ia sangat mengerti. Tapi apa yang harus dilakukan jika manusia kecil ini sudah hidup di dalam dirinya? Anika merasa kecewa dan sakit hati. Ia pikir reaksi Fajar akan sangat berbeda. Sekarang kita harus cari uang buat aborsi, gumam Fajar seolah berbicara pada dirinya sendiri. Pinjam sama Tono kali, ya? Mendengar kata-kata menakutkan itu, Anika tersentak. Kamu ngomong apa? Ia secara naluriah memegang perutnya yang masih rata, seolah melindunginya. Ia bahkan tidak pernah memikirkan hal itu. Nikah. Fajar menenangkan diri dan berbicara dengan suara lembut namun tegas. Kamu sadarkan kita tidak dalam posisi untuk menjadi orang tua sekarang? Apa yang bisa kita berikan pada bayi ini? Kita sendiri hidup dari hari ke hari. Kita hampir lulus. Kamu bisa kerja di proyek bangunan, aku akan dapat tunjangan melahirkan. Kita pasti bisa. Anika berpikir Fajar yang akan menenangkannya, dan mengatakan kata-kata itu, tetapi ternyata ia yang harus mengambil inisiatif. Berita tentang bayi itu benar-benar membuat Fajar kalut. Tentu saja, nantinya ia akan malu dengan kata-kata pengecutnya. Tidak apa-apa, Anika tidak akan pernah menyalahkannya. Meskipun, tentu saja, sangat menyakitkan mendengarnya. Fajar terus-menerus meyakinkan Anika bahwa mereka tidak bisa mempertahankan bayi itu, melukiskan gambaran masa depan yang suram, mengatakan bahwa ia belum siap untuk tanggung jawab sebesar itu. Dan Anika, pada suatu titik, menyerah pada bujukannya. Ia benar dalam segala hal. Mereka tidak punya uang, mereka bahkan belum lulus. Di rumah kontrakan kecil ini, mereka berdua saja sudah sesak. Apalagi dengan bayi butuh banyak biaya. Popok, obat-obatan, pakaian yang cepat sekali kekecilan. Dan ia, Anika, tidak akan bisa bekerja untuk waktu yang lama. Ketika anak itu besar dan masuk sekolah, tidak ada yang mau mempekerjakan seorang profesional tanpa pengalaman. Ia harus melupakan ijazahnya dan bekerja sebagai petugas kebersihan atau kasir di supermarket. Fajar benar dalam segala hal. Apa kita memimpikan masa depan seperti itu? Tanya Fajar. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Mungkin aku memang harus ke dokter, desah Anika sedih. Setelah diyakinkan oleh Fajar yang manipulatif, ia tidak melihat jalan keluar lain saat itu. Pengaruh pemuda itu berhasil, ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Pintar, Fajar berseri-seri. Soal anak, kita masih bisa punya nanti, jangan khawatir. Beberapa tahun lagi, dan kita akan memberinya segalanya, pakaian bagus, mainan, kamar sendiri. Tapi sekarang tidak bisa, belum waktunya. Hari itu juga, Anika menelepon sebuah klinik dan membuat janji. Saat itu, ia dalam keadaan putus asa, dan merasa semua yang ia lakukan benar. Pagi harinya, ia berangkat ke klinik dengan hati yang berat. Di tasnya ada semua yang diperlukan.
sandal, baju ganti, kain barang-barang yang diminta untuk dibawa. Ia harus menghabiskan sepanjang hari di sana dan baru boleh pulang sore hari, itu pun jika semuanya berjalan lancar. Di ruang tunggu ada antrean. Anika duduk di sudut di sebuah bangku dan mulai mengamati orang-orang untuk mengisi waktu. Ia gemetar, nyaris tidak bisa menahan getarannya. Betapa ia berharap Fajar ada di sisinya sekarang, memegang tangannya, mengelus punggungnya, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi Fajar pergi untuk pekerjaan sampingan lain, dan itu benar. Mereka butuh uang. Apalagi bulan ini mereka harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk prosedur ini. Di samping Anika duduk seorang wanita berusia sekitar 40 tahun. Terawat, cantik, berpakaian mahal dan modis. Manikur yang indah, potongan rambut modern. Anika berpikir ia ingin terlihat seperti itu dalam 20 tahun. Hanya saja mata wanita itu sangat sedih. Seorang pria, mungkin suaminya, mendekatinya, terlihat jelas mereka pasangan kaya. Aku sudah urus semua dokumennya, sebentar lagi kamu dipanggil. Ia meletakkan tangannya di bahu istrinya. Semuanya akan baik-baik saja. Anika entah kenapa langsung berasumsi bahwa wanita ini juga ingin menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Suaminya mengucapkan kata-kata yang sama seperti Fajar, semuanya akan baik-baik saja. Memang, untuk apa orang seusia mereka menginginkan bayi? Mungkin kebobolan. Apanya yang baik-baik saja? Wanita di samping Anika mengangkat wajahnya menatap suaminya. Apa yang bisa baik dari situasi ini? 11 kali program bayi tabung, 5 kali keguguran. Lagi-lagi prosedur menyakitkan ini, pengobatan, pemulihan, lalu mulai dari awal lagi, terlihat jelas wanita itu berada di ambang kehancuran. Di mata pasangannya ada begitu banyak rasa sakit, begitu banyak simpati. Ia tidak tahu bagaimana cara membantu istrinya, atau apa yang harus dikatakan, jadi ia hanya memeluknya. Betapa bodohnya aku dulu. Aku takut tidak bisa mengatasinya. Baru lulus SMA, di depan mata ada kuliah, karier, bisik wanita itu, putraku sekarang pasti sudah berusia 24 tahun. Aku tahu dia laki-laki, aku langsung merasakannya. Dan sekarang, aku membayar kesalahan itu seumur hidupku. Ini karmaku. Benar, aku tidak pantas diberi anak lagi, ini adalah hukuman. Pria itu terus memeluk istrinya dalam diam, mengelus punggung dan rambutnya, menggenggam tangannya. Sepertinya ia tidak bisa menemukan kata-kata yang tepat. Anika menatap pasangan dewasa itu dengan mata terbelalak. Ia mengerti segalanya dari percakapan singkat mereka. Dulu, saat masih remaja, wanita ini melakukan aborsi. Dan sekarang, karena komplikasinya, ia tidak bisa punya anak. Ia menderita, khawatir, menghabiskan banyak uang dan waktu untuk mewujudkan mimpinya menjadi seorang ibu, tetapi tidak berhasil. Anika tiba-tiba sadar bahwa ia tidak akan pernah menyingkirkan bayinya. Ia sudah mencintainya, meskipun saat ini baru berupa gumpalan sel. Begitulah Fajar menyebut anak mereka ketika mendesak untuk aborsi. Anika sudah dewasa, ia hampir menyelesaikan kuliahnya, sedikit lagi dan ijazah di tangan, dan Fajar ada di sisinya. Anika tidak sendirian. Bersama-sama mereka pasti bisa. Anika berlari keluar dari klinik seolah dikejar sekawanan anjing. Orang-orang menatapnya dengan heran. Begitu berada di luar, Anika menghela napas lega. Rasanya seolah ia baru saja lolos dari bahaya besar. Anika meletakkan tangannya di perut dan tersenyum, anaknya bersamanya, dan ia seorang perempuan. Saat itu, Anika tahu dengan pasti bahwa di dalam rahimnya bukan gumpalan sel, melainkan putrinya. Cantik, sehat, dan tercinta. Mereka akan bertemu dalam 7 bulan. Fajar tidak senang dengan cerita Anika. Ini nggak serius sama sekali, katanya. Besok aku antar kamu ke klinik, kamu seharusnya tidak pergi. Itu adalah pertama kalinya mereka bertengkar hebat. Anika bersikeras pada pendiriannya. Fajar berargumen bahwa ia salah. Dulu argumennya tampak begitu logis dan benar, sekarang, Anika heran bagaimana ia bisa setuju dengan semua itu. Ya, kita akan kesulitan untuk sementara waktu, kata Anika. Tapi kita berdua sudah dewasa. Kita bisa mengatasinya. Aku tidak bisa melakukan langkah seperti itu. Akhirnya, Fajar membanting pintu.
dan pergi ke dalam gelapnya malam bulan Maret. Anika berpikir Fajar akan tenang dan kembali dengan permintaan maaf. Bukankah Fajar selalu memahaminya dengan baik? Hal yang sama akan terjadi sekarang. Tapi Fajar baru muncul menjelang pagi, mabuk dan agresif. Ia kembali mendesak agar bayi itu digugurkan. Aku juga punya hak untuk memutuskan. Ini juga menyangkut diriku. Tapi sekarang Anika tidak bisa dibujuk lagi, dan Fajar dengan cepat menyadarinya, ia memang pandai membaca orang. Mereka nyaris tidak berbicara satu sama lain selama periode itu. Anika mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Fajar tidak menjawab. Ia hanya pulang untuk tidur, dan itu pun tidak selalu. Anika berharap waktu akan berlalu dan kekasihnya akan terbiasa dengan gagasan bahwa ia akan segera menjadi seorang ayah. Semuanya akan baik-baik saja di antara mereka. Mereka memiliki hubungan yang begitu hangat dan dekat. Tentu saja mereka akan berdamai cepat atau lambat. Fajar akan sadar, dan ia bahkan akan merasa malu. Namun suatu hari, saat pulang dari kampus, Anika mendapati barang-barang Fajar sudah tidak ada di rumah. Begitu pula dengan Fajar sendiri, Anika langsung mengerti segalanya. Sia-sia ia berharap Fajar akan mendukungnya. Sia-sia ia berpikir Fajar hanya butuh waktu untuk terbiasa dengan situasi ini. Fajar sama sekali tidak berniat mengambil tanggung jawab atas anak itu. Dan kemungkinan besar, ia tidak terlalu mencintai Anika. Saat itu, dan jauh kemudian, Anika tiba-tiba menyadari bahwa Fajar telah memanfaatkannya. Tinggal di rumahnya menyewa tempat tinggal di kota mereka tidaklah murah, dan penghasilan Fajar jelas tidak cukup untuk kemewahan seperti itu. Selain itu, Anika merawatnya, memasak untuknya, mencuci dan menyetrika pakaiannya, membersihkan rumah. Fajar hidup serba enak. Awalnya, ia memang memukau Anika dengan bakat kuliner dan keterampilannya mengurus rumah, tetapi kemudian, kelelahan karena pekerjaan yang katanya berat, urusan di sekolah, jalan-jalan dengan teman-teman, entah bagaimana Anika, tanpa sadar menanggung semua beban rumah tangga, dan ia bahkan senang melakukan sesuatu untuk orang yang ia cintai. Namun, Anika tetap berusaha mencarinya. Bagaimana bisa ia pergi begitu saja, menghilang tanpa mengucapkan selamat tinggal? Itu tidak benar. Bagaimanapun juga, anak yang dikandung Anika adalah anaknya juga, bayi itu butuh seorang ayah. Tetapi ternyata Fajar sudah dikeluarkan dari sekolah tekniknya hampir 2,5 tahun yang lalu. Berita ini mengejutkan. Jadi, dengan dalih kuliah, Fajar menghabiskan waktunya entah di mana. Sungguh penipu yang ulung. Ia begitu meyakinkan saat berkata pada Anika bahwa ia akan pergi kuliah. Seorang pemuda dari sekolah teknik itu, yang kebetulan mendengar Anika bertanya-tanya tentang Fajar, mendekatinya. "Kamu cari Fajar, ya?" tanyanya. Anika mengangguk. "Sudah kuduga. Namanya terdengar khas, kurasa tidak banyak Fajar yang kuliah di sini. Ada apa? Dia dulu pacarku, lalu dia menghilang begitu saja," kata Anika. "Kami tinggal bersama hampir 2 tahun, semuanya baik-baik saja. Tinggal di rumahmu, kan? Mungkin dengan biaya darimu?" Aku ragu dia pernah bayar apa-apa. Anika tiba-tiba sadar pemuda itu benar. Fajar memang kadang-kadang punya penghasilan, tapi uangnya lebih banyak dihabiskan untuk dirinya sendiri, pakaian modis, gadget. Anika sesekali dibelikan bunga murah atau sekeranjang buah. Anika begitu senang dengan perhatian itu, dan begitu bahagia, karena ada orang yang ia cintai di sisinya, sehingga ia tidak memperhatikan hal yang sudah jelas. Dan pemuda itu benar. Fajar memang hidup dari Anika. Jika dilihat secara objektif, ya, semacam itulah, tapi tidak sepenuhnya. Memang tidak sepenuhnya, gumam pemuda itu. Ya, bagaimanapun juga, bersyukurlah dia sudah hilang dari hidupmu. Dia itu benalu, cowok miskin dari kampung yang tidak mau belajar atau bekerja, tapi bermimpi hidup enak. Dulu kelihatan sekali bagaimana dia berusaha berteman dengan anak-anak orang kaya biar bisa morotin mereka. Awalnya berhasil, tapi lama-lama semua orang di sini tahu siapa dia sebenarnya, dan triknya tidak mempan lagi. Tapi kan orang kaya bukan cuma ada di kampus. Jadi Fajar pergi berburu ke tempat lain. Dia dikeluarkan dari sini karena nilai jelek. Anika hanya bisa menatap bingung, berusaha mencerna apa yang baru saja ia dengar. Tapi aku bukan anak orang kaya, justru sebaliknya. Kamu punya rumah,
punya sumber penghasilan tetap, kan? Anika berpikir sejenak lalu mengangguk. Nah, maaf ya, tapi di wajahmu tertulis kalau kamu itu naif dan tidak berpengalaman. Menipu orang sepertimu itu gampang sekali. Fajar itu cuma butuh tempat tinggal, makanya dia nempel sama kamu. Tinggal sebentar di tempat yang aman, nggak pusing bayar kontrakan. Aku yakin selama ini dia terus melanjutkan perburuannya. Anika berpikir, ya, Fajar memang sering menghilang dengan teman-temannya yang tidak Anika kenal sama sekali. Mungkin pemuda ini benar. Dan sekarang mungkin dia sudah menemukan mangsa yang lebih cocok, makanya dia kabur. Harusnya kamu senang parasit itu sudah pergi, jangan dicari lagi, dan kalau suatu saat dia muncul lagi setelah gagal, usir saja, jangan biarkan masuk. Itu saranku. Anika tidak percaya pada pemuda itu saat itu, karena sangat sulit untuk menerima bahwa orang yang begitu ia cintai sama sekali bukan orang yang ia kira. Mengatasi sifat pemalunya, Anika bertanya pada beberapa orang lain, memilih mahasiswa tingkat akhir. Dan ya, beberapa dari mereka ingat Fajar. Mereka menggambarkannya persis seperti pemuda pertama. Anika pulang dengan perasaan campur aduk, seolah tanah di bawah kakinya runtuh. Selama 2 tahun ini, di kepalanya ada gambaran yang sama sekali berbeda. Indah, cerah, dan benar. Tapi ternyata, Fajar telah memanfaatkannya. Mengetahui tentang kehamilan korbannya, pemuda licik itu sadar apa risikonya, tanggung jawab, tunjangan anak, tangisan bayi di rumah mungil, masalah seumur hidup, atau setidaknya selama 18 tahun pertama setelah kelahiran bayi itu. Harga yang terlalu mahal untuk tempat tinggal gratis dan makanan yang tidak seberapa mewah, jadi ia kabur. Mungkin ia bahkan sudah tidak ada di kota ini lagi, tidak ada yang menahannya di sini. Kemudian Anika memikirkan anaknya. Bagaimana ia akan membesarkannya? Akankah ia sanggup? Anika tidak tahu. Tapi satu hal yang ia pahami, meskipun situasinya putus asa, anak ini akan tetap lahir ke dunia. Anika tidak punya satupun kerabat di dunia ini. Dan sekarang, ia punya seorang putri. Anika merasa yang akan lahir adalah perempuan. Bersama-sama, mereka akan mengatasi semua rintangan hidup. Lalu datanglah masa yang sulit, sangat sulit. Skripsi, sidang akhir, ujian negara. Anika belajar mati-matian dari pagi hingga malam. Ia tidak lagi memikirkan Fajar, tidak ada waktu. Ditambah lagi, ia mengalami mual di pagi hari yang parah. Ia terus-menerus mual dan pusing. Tapi ujian tidak bisa ditunda, dan tidak ada yang akan memberinya kelonggaran karena sedang hamil. Anika tahu satu hal, ia harus mendapatkan ijazah ini. Ia tidak bisa menyerah di garis finish, meskipun sangat sulit belajar dalam kondisi seperti itu. Satu hal yang membuatnya senang adalah di puskesmas tempat ia memeriksakan kehamilannya, setiap kali kontrol dokter selalu mengatakan semuanya berjalan sesuai rencana, bayinya sehat dan berkembang sebagaimana mestinya. Kata-kata dokter itu memberinya semangat dan menghangatkan hatinya. Beberapa bulan berlalu tanpa terasa. Skripsi selesai, ujian negara lulus dengan predikat cum laude. Anika bahagia dan bangga pada dirinya sendiri. Ia berhasil, tapi apa selanjutnya? Kehamilannya sudah melewati paruh pertama, perutnya belum terlalu terlihat, hanya sedikit menonjol, jadi belum ada yang menyadari Anika sedang hamil. Dekan fakultas, setelah sidang skripsinya, tiba-tiba mengundangnya ke ruangannya. Anika, sedikit terkejut, naik ke lantai 2 dan dengan ragu mengetuk pintu dekanat. Masuk. Anika melihat Pak Budi di balik mejanya. Biasanya ia selalu tegas dan serius, tapi sekarang ia tersenyum lebar, matanya berbinar-binar. Kamu mahasiswa yang luar biasa, ia memulai pembicaraan. Nilaimu selalu bagus selama ini, dan di ujian akhir kamu menunjukkan hasil yang sangat baik. Karena itu, saya merekomendasikanmu kepada perekrut dari sebuah perusahaan gas. Mereka sedang butuh akuntan muda yang cerdas. Gajinya, kamu tahu sendiri, sangat besar. Tentu saja Anika tahu. Ia bahkan tidak pernah bermimpi bisa bekerja di sana suatu hari nanti. Mereka yang bekerja di perusahaan itu tinggal di apartemen dan rumah baru yang besar, dan mengendarai mobil-mobil mahal. Di kota mereka, frasa karyawan perusahaan gas bahkan menjadi semacam status sosial, menandakan orang kaya yang bisa membeli apa saja. Kepala Anika, bahkan sedikit pusing membayangkan prospek yang akan datang.
Tapi kemudian, di perutnya, putrinya bergerak, menyadarkan ibunya yang sedang melamun kembali ke bumi. Siapa yang mau mempekerjakan karyawan tanpa pengalaman yang beberapa bulan lagi akan cuti hamil, berbohong, menyembunyikan kehamilan, sekarang mudah saja, perutnya hampir tidak terlihat. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Tapi pada akhirnya, ia tetap harus mengaku, mendengarkan banyak tuduhan, dan merepotkan orang lain. Anika tidak mampu melakukan itu, menyadari bahwa posisi yang menggiurkan itu lepas dari genggamannya, Anika hampir menangis. Pekerjaan itu bisa menyelesaikan semua masalahnya sekaligus. Dan Anika sangat ingin bekerja, sangat ingin terjun ke dunia praktik, tapi beginilah takdirnya. Bapak Budi, sehubungan dengan tawaran ini, ada yang harus saya sampaikan. Anika masih punya sedikit harapan bahwa semuanya akan beres. Mungkin dekan akan berkata bahwa kehamilan bukan masalah. Bekerjalah beberapa bulan, ambil cuti hamil, lalu kembali lagi. Akuntan berpotensi sepertimu pasti akan ditunggu. Tapi ketika pria itu mendengar pengakuan mahasiswinya, ia hanya bisa bergumam bingung. Yah, tidak ada yang bisa dilakukan, usia kandungannya sudah besar, kan? Sayang sekali melewatkan kesempatan seperti ini. Tawaran seperti ini hanya datang sekali seumur hidup. Kamu mahasiswi yang baik, kamu akan jadi akuntan yang hebat. Dan kamu butuh uang, itu terlihat jelas. Aku tahu ceritamu, makanya aku ingin membantu. Anika menggelengkan kepalanya. Ia sendiri mengerti semua yang dikatakan dekan, tapi tidak ada yang bisa dilakukan, dan ia tidak akan pernah menggugurkan anaknya, bahkan jika waktunya belum terlewat. Anika berjalan pulang sambil menangis terseduh-seduh, tidak peduli dengan tatapan orang yang lewat. Lebih baik tawaran itu tidak pernah ada. Prospek seperti itu, kehidupan yang sama sekali berbeda. Sulit untuk menolak posisi seperti itu, tapi Anika tidak mau dan tidak bisa berbohong. Merepotkan orang lain bukanlah sifatnya. Selain itu, Pak Budi mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil karena saat diterima bekerja, karyawan perusahaan gas harus menjalani pemeriksaan medis. Jadi, beginilah akhirnya. Di rumah, Anika menenangkan diri, menguatkan hatinya. Ia akan punya anak, ia harus kuat. Selain itu, sebelum kelahiran putrinya, banyak hal yang harus diselesaikan. Yang pertama adalah masalah finansial. Sekarang Anika tidak akan lagi menerima beasiswa. Tidak ada yang akan mempekerjakan wanita yang sebentar lagi akan cuti hamil. Itu untuk pekerjaan sesuai jurusannya. Tapi kan ada pekerjaan lain yang tidak memerlukan kualifikasi tinggi, dan kadang-kadang bahkan tidak memerlukan pendaftaran resmi. Gajinya tidak besar, tapi Anika butuh sesuatu untuk hidup. Tidak hanya sekadar hidup, ia harus menabung sejumlah uang agar tidak perlu bekerja saat putrinya masih sangat kecil. Ya, ada beberapa tunjangan anak dari pemerintah, tapi Anika sudah mencari tahu bahwa itu hanya uang receh. Tidak cukup untuk hidup, dan Anika, mahasiswi cum laude, pergi bekerja sebagai petugas kebersihan di kompleks perumahan yang sama tempat Fajar dulu bekerja. Ia membersihkan tangga di pagi buta dan larut malam ketika tidak banyak orang, gajinya bagus, menurut standar Anika. Cukup untuk hidup dan sedikit menabung. Tentu saja, Anika tidak hidup mewah, tapi setelah neneknya tiada, ia terbiasa berhemat. Jadi ia tidak terlalu khawatir. Pekerjaan fisik ternyata menjadi obat penenang terbaik. Pikiran-pikiran berat dan sedih seolah hilang dengan sendirinya. Anika bahkan merasa senang ketika melihat tangga yang tadinya kotor menjadi bersih berkilau. Ada sesuatu yang menenangkan, bahkan mendamaikan dalam hal itu. Sambil bekerja, Anika mencari penghasilan di internet. Ia sadar ia tidak bisa lama-lama memegang lap, perutnya membesar dari hari ke hari. Sudah tidak mungkin disembunyikan. Dan tentu saja, itu mengganggunya, ia tidak bisa membungkuk dengan benar, tidak bisa meregangkan badan. Mengangkat ember berisi air juga berbahaya. Siapa tahu apa yang bisa terjadi? Dan Anika menemukan cara lain untuk mendapatkan uang, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terpenting, bayi kecil tidak menjadi penghalang. Ternyata, ratusan ribu mahasiswa di seluruh negeri tidak mau menulis tugas kuliah dan makalah sendiri. Mengunduh karya yang sudah jadi bukan pilihan, dosen sudah hafal semuanya, dan pemeriksaan plagiarisme online sangat menyulitkan situasi.
maka muncullah permintaan untuk orang-orang yang bisa menulis karya-karya seperti itu dengan bayaran. Dan Anika bisa, sangat bisa. Ia bahkan menghela napas lega ketika menyadari bahwa pengetahuan kuliahnya akan membantunya dalam situasi sulit seperti ini. Anika berhenti dari pekerjaannya di kompleks karena sudah tidak sanggup lagi membersihkan tangga dan fokus pada pekerjaan barunya, yang sangat ia sukai. Ia takut selama cuti hamil pengetahuannya akan terlupakan, usang, dan hilang, tapi sekarang ia akan tetap mengikuti perkembangan terbaru di dunia ekonomi. Anika bekerja dan merasa profesionalismenya meningkat. Tentu saja, ini sangat membahagiakan. Anika berhasil mengumpulkan cukup uang untuk menyiapkan semua yang dibutuhkan bayinya, popok, bedong, untuk beberapa waktu pertama, botol susu, baju monyet, baju bayi, bak mandi. Ternyata manusia kecil butuh begitu banyak barang. Anika bahkan membeli kereta dorong bayi. Tentu saja bukan yang baru. Yang baru harganya selangit. Ia membelinya bekas dari iklan online. Kendaraan yang luar biasa untuk seorang putri. Kereta dorong berwarna merah muda lembut dengan bunga-bunga cantik di sisinya, dalam kondisi yang sangat baik. Pada waktunya, lahirlah si kecil Kirana. Ketika bayi itu diletakkan di dada Anika di ruang bersalin, ibu muda itu bahkan menangis karena luapan emosi. Sekarang ia tidak sendirian, sekarang ia seorang ibu. Tentu saja, ini sangat sulit dan penuh tanggung jawab, tetapi juga merupakan kebahagiaan yang luar biasa. Hari-hari di rumah sakit bersama putri kecilnya menjadi waktu yang sangat membahagiakan bagi Anika. Ia tidak perlu bekerja, tidak perlu membersihkan rumah atau memasak. 5 kali sehari ia diundang ke ruang makan dan setiap hari diberi popok bersih untuk putrinya. Indah sekali. Terkadang Anika melihat dari jendela perayaan meriah yang diadakan oleh kerabat untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, balon, tawa, nyanyian, keceriaan, kerumunan kerabat dan teman-teman. Mereka semua dengan gembira menyambut anggota keluarga baru, menghujani sang ibu dengan bunga. Anika tersenyum melihat pemandangan itu, tetapi juga merasa sedih. Tidak ada yang menunggunya seperti itu, hanya ia sendiri yang bahagia dengan kehadiran Kirana. Tapi tiba-tiba, Anika salah. Ketika ia, dengan gendongan erat di tangannya, keluar ke teras rumah sakit, sekelompok kecil orang menunggunya di sana, beberapa teman sekelasnya, beberapa rekan kerja dari kompleks perumahan. Mereka semua tersenyum. Ada bunga dan balon. Anika hampir menangis saking terharunya. Mereka menaikkan Anika ke taksi dan mengantarnya pulang. Teman-temannya menemaninya sampai ke apartemen. Seseorang harus membawa balon, bunga, dan kantong-kantong hadiah untuk bayinya. Jadi, Anika pun mendapatkan perayaan kepulangan yang meriah. Dan kemudian dimulailah hari-hari biasa seorang ibu muda. Anika beradaptasi dengan peran barunya, tidak semudah yang ia rencanakan sebelum melahirkan. Malam tanpa tidur, kurangnya pengalaman, perilaku putrinya yang tidak terduga, dan ketakutan. Dengan kehadiran seorang anak, Anika juga memiliki ketakutan baru yang bahkan tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Bagaimana jika Kirana tersedak saat menyusu? Bagaimana jika ruam di tubuh bayinya adalah gejala penyakit yang mengerikan? Kenapa putrinya menangis begitu keras? Mungkin ia butuh bantuan medis, dan Anika juga harus bekerja, karena tunjangan anak sangat kecil. Ada saat-saat ketika ibu muda itu dengan satu tangan menimang putrinya dan dengan tangan lain mengetik tugas kuliah karena tenggat waktu sudah dekat. Anika kurang tidur selama periode sulit ini. Tidak ada bantuan yang bisa diharapkan, jadi ia harus mengurus anak, bekerja, dan menjaga kebersihan rumah sendirian. Dan ia juga harus pergi ke puskesmas dan mengajak bayinya jalan-jalan setiap hari. Anika menjadi kurus, dan di bawah matanya selalu ada lingkaran hitam yang dalam. Terkadang ia bahkan tidak sempat menyisir rambutnya seharian. Pagi hari ia mengikat rambutnya yang panjang dan kusut menjadi sanggul di belakang kepala, berharap bisa merapikannya nanti, dan baru teringat tentang itu saat sudah larut malam. Namun, terlepas dari semua kesulitan ini, Anika tidak pernah menyesali keputusannya untuk mempertahankan anaknya. Sebaliknya, melihat putrinya, ia kadang-kadang ngeri membayangkan apa yang bisa ia lakukan. Ia sudah datang ke klinik itu, sudah mengambil antrean, sudah memutuskan untuk melakukan tindakan mengerikan itu. Entah apa yang akan terjadi jika ia tidak mendengar percakapan wanita itu dengan suaminya saat itu.
Anika mengusir pikiran-pikiran seperti itu, sekarang ia bahkan tidak mau memikirkannya. Kirana tumbuh menjadi anak yang tenang dan tidak merepotkan. Semuanya berjalan sesuai waktunya, giginya tumbuh kapan seharusnya, ia duduk sesuai jadwal, dan ia bahkan berjalan lebih awal dari waktunya. Anika tidak punya teman bicara di rumah. Ia sangat merindukan interaksi sosial, jadi ia terus-menerus berbicara dengan putrinya. Mungkin karena itulah Kirana mulai berbicara pada usia ketika anak-anak lain bahkan belum mencoba mengucapkan kata-kata pertama mereka. Ibu-ibu di taman bermain, melihat gadis kecil yang cerdas dan cantik itu, merasa takjub. Dan hati Anika dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan sebagai seorang ibu. Ia punya putri yang luar biasa, yang terbaik. Betapa beruntungnya ia memilikinya. Pada usia 2 tahun, Kirana masuk taman kanak-kanak. Hebatnya, gadis kecil itu sangat cepat beradaptasi dengan tempat barunya. Tidak ada air mata, tidak ada amukan, seolah-olah si kecil mengerti bahwa tidak ada pilihan lain dan tidak ingin membuat ibunya kesulitan. Kirana bahkan tidak sakit selama masa adaptasi seperti anak-anak lain. Menyadari bahwa putrinya sudah terurus, Anika mulai mencari pekerjaan sesuai jurusannya. Penghasilan dari internet memang bagus, tapi uangnya tidak seberapa dan tidak stabil. Ibu muda itu harus berhemat dalam segala hal, padahal ia sangat ingin membelikan mainan dan gaun-gaun cantik untuk putrinya, dan memanjakan dirinya sendiri sesekali. Dan Anika tidak belajar sia-sia selama 5 tahun. Saatnya mencari pekerjaan sesuai jurusan. Cukup sudah ijazah cum laude itu, berdebu di rak. Tentu saja, Anika menghadapi kesulitan. Karyawan tanpa pengalaman, apalagi dengan anak kecil, nanti sering izin sakit, kan? Kami tahu kok ibu-ibu muda seperti kalian, tapi putri saya sudah lama masuk sekolah dan tidak sakit-sakitan. Tidak ada masalah dengan itu, kalian semua bilangnya begitu. Tidak, Anda tidak cocok untuk kami. Kami butuh seseorang dengan pengalaman, Anda tidak akan bisa. Anika pergi wawancara seperti pergi bekerja, dan di mana-mana ia menghadapi hal yang sama, ini membuatnya bingung. Di mana saya bisa mendapatkan pengalaman jika tidak ada yang mau menerima saya tanpanya? Anika suatu kali bertanya langsung pada seorang perekrut. Wanita yang mewawancarainya itu sempat bingung sejenak. Yah, itu bukan masalah saya. Namun, suatu hari, keberuntungan tersenyum padanya. Sebuah perusahaan perbaikan mebel sangat membutuhkan seorang akuntan, gaji yang ditawarkan tidak terlalu besar, jadi tidak ada antrean pelamar untuk posisi itu, dan mereka butuh orang secepatnya. Jadi Anika diterima, tanpa memandang kurangnya pengalaman dan adanya anak kecil. Tidak ada waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Anika dengan cepat menunjukkan kemampuannya. Ia melakukan pekerjaannya dengan teliti, menyelesaikan semuanya tepat waktu, dan bahkan memberikan ide-ide untuk perbaikan sistem akuntansi. Wanita muda itu akhirnya bisa bekerja sesuai jurusannya. Manajemen tentu saja dengan cepat menghargai semangatnya. Karyawan muda itu dihormati, bahkan gajinya dinaikkan. Kami butuh orang-orang antusias seperti ini, seringkali atasannya berkata. Pujian-pujian ini menghangatkan hati Anika. Sebagai bonus dari pekerjaan yang dicintai dan gaji yang lumayan, Anika mendapatkan interaksi sosial. Rekan-rekan kerjanya adalah orang-orang dewasa. Betapa ia merindukan semua ini, selama 2 tahun, ia hanya berbicara dengan putri kecilnya, dan di sini ada candaan, minum teh bersama, bertukar berita dan pendapat. Anika sangat merindukan semua itu. Di perusahaan yang sama, Anika bertemu dengan Wulan. Mereka hampir seumuran, jadi mereka cepat menjadi teman. Wulan sering datang ke rumah Anika dan mengundangnya ke rumahnya. Ia masih tinggal bersama orang tuanya. Mereka punya banyak topik pembicaraan. Meskipun pendapat mereka tentang beberapa hal berbeda, yang terkadang menimbulkan perdebatan sengit. Tapi itu juga sangat menarik dan menyenangkan. Hidup menjadi lebih baik. Anika bekerja, mendapatkan gaji yang lumayan. Sekarang ia tidak perlu berhemat untuk makanan dan pakaian. Anika bahkan berhasil menabung selama setahun untuk liburan musim panas bersama Kirana ke pantai. Untungnya bagi ibu muda itu, Wulan juga ikut. Itu adalah liburan yang luar biasa, yang kemudian terulang beberapa kali lagi. Kirana membanggakan dengan prestasinya. Ia tumbuh menjadi gadis cantik, sangat mirip Fajar, tetapi karakter dan kemampuan belajarnya menurun dari ibunya.
Kirana dengan cepat dan mudah belajar membaca, menulis, dan berhitung sebelum masuk sekolah. Ia selalu membawa buku ke sekolah. Dan ia juga pandai menggambar. Anika sangat bahagia dengan hartanya itu. Sementara itu, kehidupan pribadi Wulan tidak berjalan mulus. Ia sering pergi kencan, menjalin hubungan singkat, lalu berbagi kekecewaannya dengan temannya sambil minum anggur. Mungkin biarin aja deh cowok-cowok itu. Mungkin mereka semua memang brengsek. Lihat aja pacarmu dulu. Ninggalin kamu pas hamil terus kabur. Aku nggak tahu harus bilang apa, Anika menggelengkan kepala. Kamu tahu sendiri pengalamanku di bidang ini nggak banyak. Mungkin kamu benar. Tapi sebenarnya, Anika tidak berpikir begitu. Ia tahu di dunia ini banyak pria luar biasa. Baik, berani, peka, dan perhatian. Ia hanya tidak ingin berdebat dengan Wulan, yang sudah cukup tertekan. Tentu saja, Anika kadang-kadang berpikir bahwa ia butuh seseorang di sisinya. Sandaran yang kuat, tembok tempat ia bisa berlindung dari badai kehidupan, karena menanggung semuanya sendirian sangat berat. Bahkan untuk berbagi kekhawatiran pun tidak ada teman, ia sendiri akan dengan senang hati merawat orang itu, memberinya cinta dan perhatian. Dan Kirana akan punya seorang ayah yang akan bermain dengannya di luar, dan menggendongnya di pundak. Kirana jelas merindukan hal itu. Anika bisa melihat dari mata putrinya saat ia memandangi pasangan ayah dan anak perempuan. Ia tidak mengatakan apa-apa, tidak ingin membuat ibunya sedih, tapi Anika sendiri menyadarinya, tapi di mana bisa menemukan pangeran seperti itu? Dan kapan? Rumah, pekerjaan, anak, Anika tidak pernah pergi kemana-mana. Terkadang, Wulan memang mengajaknya keluar ke bar atau kafe. Kirana sudah cukup besar untuk ditinggal sendirian selama beberapa jam, tapi tetap saja, hati Anika tidak tenang saat itu. Ia terus memikirkan anaknya, tidak bisa santai. Kamu ini kenapa sih? Gelisah banget kayak cacing kepanasan? Wulan kesal. Lihat deh cowok-cowok keren di meja sebelah itu ngeliatin kita. Sebentar lagi pasti mereka samperin buat kenalan. Kayaknya aku harus pulang sekarang. Kamu selalu begini. Wulan tersinggung. Setiap kali ada sesuatu yang menarik, kamu langsung kabur. Wulan tidak bisa sepenuhnya memahami temannya. Ia sendiri belum punya anak, ia tidak tahu bagaimana rasanya mengkhawatirkan darah dagingnya sendiri, dan ia tidak tahu tentang kecemasan yang terkait dengan anak. Omong-omong, Wulan sampai sekarang masih lajang. Ia sesekali punya hubungan yang penuh gairah, tetapi semuanya berakhir sama. Wanita itu kembali kecewa pada kekasihnya, atau pria itu sendiri menghilang tanpa penjelasan. Ketika Rendra muncul dalam kehidupan Anika, ia awalnya bahkan tidak mau menceritakannya pada temannya. Wulan baru saja mengalami putus cinta yang berat, dan sedang dalam suasana hati yang buruk, dan di sini Anika datang dengan kebahagiaannya. Tapi Wulan yang jeli bisa menebak segalanya. Kamu punya pacar, ya? Ya, begitulah. Bagaimana kamu tahu? Matamu yang bilang. Wulan tersenyum. Ayo. Cerita. Siapa dia? Ketemu di mana? Anika terpaksa menceritakan semuanya pada temannya. Dan ia tidak keberatan, ia sendiri ingin berbagi cerita ini dengan temannya. Apalagi ceritanya memang seperti dongeng. Anika selalu pulang pada waktu yang sama. Ia pulang dari kantor, menjemput Kirana dari sekolah, mampir ke toko untuk membeli camilan, lalu perlahan-lahan berjalan pulang. Ibu dan anak itu berbagi berita hari itu, mendiskusikan rencana untuk malam hari. Itu adalah waktu yang indah. Pada suatu malam di bulan Mei, awalnya semuanya berjalan seperti biasa, Kirana sangat gembira. Liburan panjang di depan mata, kegiatan di sekolah selama liburan, dan hadiah dari ibunya karena menyelesaikan kelas 1 dengan nilai bagus. Gadis kecil itu berjalan di samping Anika sambil melompat-lompat kegirangan. Anika tersenyum, ia tidak berpikir untuk menegur putrinya. Biarkan saja ia bersenang-senang. Dan saat itulah seorang pria mendekati mereka. Tampan, muda, pakaian bermerek mahal langsung menunjukkan status sosialnya. Ia menatap lurus ke arah Anika dan mendekati mereka. Tidak diragukan lagi. Selamat sore, kata pemuda itu sedikit malu. Tolong jangan takut. Saya hanya tidak tahu bagaimana memulai percakapan ini, tapi kita perlu bicara. Setidaknya, saya yang perlu. Anika berhenti. Kirana menatap orang asing itu dengan rasa ingin tahu tapi tanpa rasa takut.
Anika sempat berpikir ia memberikan contoh yang buruk pada putrinya. Ia sendiri sudah berkali-kali mengajarinya untuk tidak berbicara dengan orang asing. Tapi di sisi lain, tidak ada yang perlu ditakutkan. Jalanan ramai, kerumunan orang berlalu lalang. Mereka pasti aman di sini, dan orang asing ini sama sekali tidak menimbulkan rasa takut atau tidak suka. Ia jelas malu, meskipun biasanya kemungkinan besar ia adalah orang yang percaya diri dan mandiri. Perilaku seperti itu terlihat cukup manis, dan secara umum, tatapan matanya yang terbuka, senyumnya yang indah, suaranya yang tenang. Anika tiba-tiba sadar semua itu menariknya pada orang asing ini. Orang ini ingin didengarkan. Mungkin kita bisa masuk ke kafe, usul pria itu. Saya rasa putri Anda tidak akan menolak es krim. Tidak akan menolak, Kirana tersenyum padanya. Tidak. Tidak perlu. Anika menggelengkan kepala, menyadari bahwa pria itu tidak tahu bagaimana berbicara di depan anak-anak. Anika menyuruh Kirana pergi ke taman bermain terdekat. Anika bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan putrinya. Gadis kecil itu juga sesekali melirik ibunya, tapi ia tidak bisa mendengar percakapan mereka lagi. Jadi, apa yang ingin Anda bicarakan? Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Rendra, lalu menjelaskan masalahnya. Seiring ceritanya, Anika merasa terkejut, senang, dan berusaha menyembunyikan senyum bahagianya. Ia merasa seperti tokoh utama dalam sebuah komedi romantis. Ternyata, Rendra makan malam di kafe itu setiap sore setelah bekerja. Dinding kafe itu transparan, terbuat dari kaca tebal yang diperkuat. Pria itu, tentu saja, saat makan malam mengamati jalanan. Di bidang pandangnya, ia melihat orang-orang yang bergegas pulang di sore hari. Dan suatu hari, ia melihat Anika dan putrinya. Cara berjalanmu yang ringan, tatapanmu yang baik. Kamu menatap putrimu dengan begitu lembut, dan kalian terlihat seperti Madonna dan anak dari lukisan-lukisan kuno. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Rendra malu dan bicaranya terbata-bata, tapi Anika tentu saja mengerti apa yang ingin dikatakan pria itu. Jangan salah paham, tapi sepertinya kamu sekarang lajang, tidak menikah, dan kita bisa mencoba. Yah, bertemu kapan-kapan, jalan-jalan, untuk mengobrol. Saya membesarkan putri saya sendirian, itu benar. Tapi bagaimana Anda bisa tahu? Hanya menebak. Rendra tersenyum lebar. Terlihat jelas pengakuan Anika bahwa ia lajang membuatnya sangat senang. Tidak ada cincin di jarimu. Selain itu, aku tidak pernah melihatmu dengan siapapun, hanya kamu dan putrimu. Aku sudah memperhatikan kalian sejak lama. Mungkin ini terdengar menakutkan, tapi jangan salah paham. Tidak akan. Anika meyakinkan pria itu. Jantungnya berdebar gembira, punggungnya merinding. Wanita itu berusaha keras untuk tidak menunjukkan perasaannya dan berharap ia berhasil. Anda makan malam di sini. Kirana dan saya setiap hari lewat sini pada waktu yang sama, tidak aneh jika Anda terus-menerus melihat kami. Rendra tersenyum lagi. Ya, Anda benar. Begitulah kejadiannya, ketika aku melihat kalian, aku merasa sangat senang. Sangat hangat di hati. Nah, sekarang aku sudah mengatakannya. Karena itulah aku memutuskan untuk mendekati kalian. Menurutku, kamu adalah orang yang luar biasa, jarang ada orang sepertimu. Dan tentu saja, kamu sangat cantik. Kali ini, Anika tidak bisa menahan senyumnya. Sudah lama ia tidak dipuji, sudah lama ia tidak merasa dikagumi dan dicintai. Melihat minat di mata pria ini, merasakan simpatinya, rasanya luar biasa menyenangkan. Setelah itu, percakapan mengalir lebih mudah, lebih alami. Tanpa terasa, Anika dan Rendra beralih ke panggilan kamu. Pria itu tidak lagi malu atau gugup. Ia bercerita sedikit tentang dirinya, mengajukan beberapa pertanyaan tentang kehidupan Anika. Kedekatan terjadi secara alami dan sederhana. Tak lama kemudian, Kirana yang sudah selesai bermain di taman bermain, bergabung dengan mereka di bangku. Ia semakin mencairkan suasana dengan keluguan anak-anaknya. Entah bagaimana, Kirana dan Rendra langsung akrab. Kemudian ada pertemuan-pertemuan dan kencan-kencan, terkadang bersama Kirana, terkadang tanpanya. Anika takut untuk percaya bahwa ia akhirnya menemukan belahan jiwanya. Rendra memahaminya, menerima, dan menghormati pendapatnya, dan selalu siap menawarkan bantuan. Anika merasa jika ia datang padanya dengan masalah apapun, Rendra akan segera menyelesaikannya.
bahkan dengan senang hati karena bisa membantu. Tentu saja, ada keraguan. Ingatan tentang Fajar masih segar, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, dan Rendra lebih muda, ia memegang jabatan tinggi di perusahaan besar, dan orang tuanya sangat kaya. Apakah mereka menginginkan menantu seperti dirinya? Dan Rendra sendiri? Pria itu kaya, tampan, nyaris sempurna, penggemar pasti berkerumun di sekelilingnya. Dan pria itu tidak terlalu menyembunyikannya. Tentu saja, aku pernah bertemu banyak wanita. Tapi kamu berbeda dari semuanya. Kamu yang terbaik. Tulus, jujur, sedikit naif, lembut. Mungkin orang sepertimu sudah tidak ada lagi. Aku beruntung bisa bertemu denganmu secara kebetulan. Anika meleleh mendengar kata-kata itu. Ia sudah mencintai Rendra dengan sepenuh hati dan merasa pria itu juga memiliki perasaan yang sama kuatnya. Tapi Anika masih tidak bisa percaya bahwa hubungan jangka panjang yang serius mungkin terjadi di antara mereka. Orang-orang di sekitarnya menambah keraguannya, terutama Wulan, sang ahli dalam kekecewaan terhadap pria. Orang-orang kaya itu selalu mencari yang selevel. Aku punya pengalaman seperti itu, ingat Budi? Pengusaha dengan mobil mewah. Dia bilang cinta mati, tapi setelah dapat, dia ninggalin aku. Lalu dia nikah sama anak partner bisnis ayahnya. Cerita biasa. Kamu juga jangan terlalu berharap, nanti sakit. Tapi semuanya berjalan tidak seperti yang diramalkan Wulan. Rendra melamar Anika. Ia menatap matanya dengan cemas ketika Anika, yang terkejut, mencoba memikirkan apa yang harus dikatakan. Rendra saat itu berpikir Anika sedang merumuskan penolakan yang sopan. Ia sendiri nanti mengakuinya. Tapi wanita itu hanya tidak tahu harus berbuat apa karena ia bingung dan karena di kepalanya tertanam kuat pemikiran bahwa mereka tidak sepadan. Aku sangat mencintaimu, kamu tahu itu, akhirnya Anika berkata, tapi apa kamu tidak akan menyesal nanti? Kita kan tidak selevel. Dan aku punya anak, kamu tahu, kamu serius berpikir begitu? Rendra tercengang. Lalu ia memeluk Anika erat. Aku mencintaimu. Aku tidak butuh orang lain. Aku bahagia karena suatu hari aku melihat kalian. Itu adalah hadiah terbesar dari takdir. Anika menangis saat itu karena bahagia, terkejut, dan terharu oleh situasi itu. Senang rasanya merasa begitu berharga dan dicintai. Dan orang tuamu? Apa mereka tidak akan menentang? Baru sekarang aku sadar kesalahanku. Rendra tersenyum. Seharusnya aku sudah lama memperkenalkanmu pada mereka. Maka pertanyaan seperti itu tidak akan muncul. Orang tua Rendra ternyata adalah orang-orang yang sangat menyenangkan dan ramah. Mereka menerima Anika dan Kirana dengan begitu hangat sehingga Anika tidak lagi ragu. Rendra tidak berbohong, ia benar-benar ingin menjadi suaminya. Semuanya akan baik-baik saja. Anak-anak itu kebahagiaan yang luar biasa. Ibu Larasati tersenyum, menatap Kirana dengan lembut. Dia cantik sekali. Anak yang sangat baik, Kirana juga menyukai ayah dan ibu Rendra. Jika Anika awalnya merasa canggung di hadapan mertuanya, putrinya yang berusia 7 tahun itu langsung akrab dengan mereka. Ia sangat merindukan seorang kakek dan nenek. Lalu ada pernikahan. Bukan perayaan besar dengan banyak tamu, melainkan pesta keluarga kecil, begitulah keinginan kedua mempelai. Setelah itu, keluarga baru Anika, Rendra, dan Kirana terbang ke laut yang hangat. Itu adalah liburan bersama yang indah, penuh dengan matahari, keceriaan, dan kejutan menyenangkan. Dan kemudian dimulailah kehidupan keluarga di apartemen besar Rendra. Kehidupan rumah tangga dengan cepat tertata, semuanya berjalan dengan sendirinya. Hanya dalam beberapa bulan, Anika merasa seolah-olah selalu seperti ini. 2 tahun setelah pernikahan, keluarga mereka bertambah 2 anggota baru. Anika melahirkan anak kembar. Bima dan Bayu sangat lucu, sangat menggemaskan. Mereka dengan cepat menjadi kesayangan semua orang. Ibu Larasati, mertua Anika, suka bermain dengan si kembar. Nenek yang bahagia itu awalnya datang ke apartemen keluarga muda itu, hampir setiap hari untuk membantu menantunya. Bagaimanapun juga, 2 bayi sekaligus bukan hal yang mudah. Seringkali ia ditemani oleh suaminya, Bapak Suryo, yang juga sangat menyayangi anak-anak dan selalu menciptakan permainan-permainan seru. Ketika kakek datang berkunjung,
Apartemen selalu dipenuhi dengan jeritan dan tawa. Anika senang dengan kunjungan-kunjungan ini. Rendra ternyata bukan hanya suami yang luar biasa, tetapi juga ayah yang penuh perhatian. Dan pria itu tidak membedakan antara Kirana dan putra-putranya, ia memberikan perhatian yang sama pada semuanya. Waktu berlalu, si kembar tumbuh besar dan masuk taman kanak-kanak. Anika akhirnya bisa kembali bekerja. Tentu saja, ia tidak lagi membutuhkan uang seperti dulu, tetapi wanita itu mencintai pekerjaannya. Selain itu, ia menyukai rekan-rekan kerja dan interaksi sosial. Ia sama sekali tidak ingin menjadi ibu rumah tangga, meskipun Rendra sering menawarkannya. Anika menjelaskan keputusannya pada suaminya, dan seperti biasa, ia memahaminya. Sudah 6 tahun mereka bersama Rendra. Tahun-tahun ini sangat mengubah Anika. Ia menjadi lebih tenang, lebih feminin, lebih damai. Bagaimana tidak, jika di sisinya ada seseorang yang bahkan tidak pernah ia impikan, begitu luar biasa baiknya dalam segala hal. Tapi sekarang, Anika tiba-tiba berlari di jalanan kota mengejar suaminya yang sempurna, yang sepertinya sedang bergegas menemui selingkuhannya. Wanita itu tidak percaya pada kata-kata Wulan ketika ia mengatakan bahwa ia beberapa kali melihat Rendra di kafe dengan seorang wanita yang menawan. Anika kasihan pada temannya. Ia begitu menginginkan apa yang dimiliki Anika, suami, anak-anak, keluarga yang kuat. Anika merasa Wulan sedikit iri padanya dan menganggap kata-katanya tentang Rendra entah itu karangan atau kesalahan. Tapi inilah dia, Rendra. Berpakaian aneh, belum bercukur, tampak sangat lelah, terus berjalan ke depan, padahal seharusnya ia berada di rumah bersama anaknya. Akhirnya, restoran itu, pria itu masuk ke sana. Anika menunggu beberapa saat agar tidak berpapasan dengan suaminya di pintu, lalu ia juga menyelinap masuk. Wanita itu memilih meja di sudut yang terpencil di balik pot palem. Di sana ia hampir tidak terlihat, tempat pengamatan yang nyaman. Dan di sana Rendra, suami Anika, duduk di meja di seberang dinding, cukup jauh untuk tidak bisa mendengar percakapan mereka, tetapi cukup baik untuk mengamati, dan ya, Rendra tidak sendirian. Di mejanya, sudah menunggunya wanita itu, si pirang yang diceritakan Wulan, ternyata ia tidak salah. Gadis itu cukup menarik, dan menatap pria itu, dengan begitu perhatian, berbicara padanya dengan begitu antusias. Rendra menjawab singkat, menatap lawan bicaranya dengan minat, mengangguk mengikuti kata-katanya, matanya tampak sangat cemas. Mungkin ia sedang melaporkan pada selingkuhannya betapa bosannya ia, dengan kehidupan sebagai suami dan ayah 3 anak. Mungkin ia bahkan mengeluh bahwa ia harus menanggung anak orang lain. Semua kompleks dan stereotip yang pernah menyiksa Anika dan sudah lama mereda tiba-tiba muncul kembali, mengangkat kepala mereka. Anika sangat cemburu pada Rendra dan si cantik yang banyak bicara itu, dan ia juga merasa sakit. Sakit karena orang-orang di sekitarnya, termasuk Wulan, ternyata benar, orang seperti Rendra tidak akan pernah bahagia dengan wanita seperti Anika. Ia butuh seseorang yang lebih cerah, lebih representatif, seperti si pirang itu. Tiba-tiba Rendra menundukkan kepalanya, seolah mendengar sesuatu yang menyedihkan atau menakutkan. Si pirang meletakkan tangannya di bahu Rendra, sebuah isyarat lembut yang menenangkan. Pria itu menutupi tangan wanita itu dengan tangannya. Mereka saling tersenyum. Mata Anika menjadi gelap karena luapan emosi. Jika sebelumnya percakapan ini bisa dianggap sebagai percakapan bisnis, sekarang jelas tidak. Tiba-tiba, Rendra bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menuju area merokok. Ini juga terlihat aneh. Rendra. Ia tidak pernah merokok dan secara umum menjalani gaya hidup sehat. Anika mengikuti suaminya seperti bayangan. Sekarang ia akan berbicara dengannya, bertanya tentang si pirang. Anika tidak mau menunggu sampai malam. Dan dalam situasi seperti ini, pria itu akan bingung, dan tidak akan bisa mengarang alasan atau berbohong dengan cepat, efek kejutan. Melihat Anika, Rendra awalnya hanya menatapnya sekilas dengan acuh tak acuh. Ada sesuatu yang salah dengannya, sesuatu yang samar-samar asing dalam ciri-ciri orang yang ia cintai. Mungkinkah pergaulan dengan selingkuhannya begitu mengubahnya? Dan bagaimana ia bisa tetap begitu tenang melihat istrinya pada saat seperti ini? Anika menatap pria itu dengan tajam. Rendra mengangkat alisnya dengan heran, menatap wajah Anika, dan tiba-tiba, seolah-olah ada pemahaman di matanya.
Seolah-olah ia teringat pada Anika dan akhirnya mengenalinya. Situasi menjadi semakin tidak bisa dimengerti. Rendra, bisakah kamu akhirnya jelaskan apa yang terjadi di sini? Anika sendiri tidak menyangka suaranya akan bergetar karena air mata yang menggenang. Anda pasti Anika? Rendra tersenyum malu. Baru sekarang wanita itu memperhatikan bekas luka lama yang dalam di pelipis pria ini dan tato di lengannya, dan pria ini sepertinya lebih kurus dari Rendra. Dan Anda siapa? Desah Anika. Ia terhuyung, dan untuk tidak jatuh, ia berpegangan pada dinding. Pria itu segera menopangnya dengan penuh perhatian. Gerakannya, ekspresi wajahnya, fitur-fiturnya semuanya persis seperti Rendra. Namun, ini bukan dia. Sekarang, berada begitu dekat, Anika melihatnya dengan sangat jelas. Mungkin lebih baik begini, pria itu tersenyum. Saya tidak tahu bagaimana cara menceritakan tentang diri saya, meskipun saya sudah menemukan Anda hampir sebulan yang lalu, selama ini saya tinggal di kota Anda. Saya dan Vina dia detektif swasta, dialah yang membantu saya dalam pencarian ini kami mengumpulkan kesaksian dan bukti, sekarang tidak ada keraguan. Yang tersisa adalah bagian tersulit, perkenalan. Saya tidak mengerti apa-apa. Tidak heran. Ceritanya begitu unik, bisa mengalahkan film India manapun. Saya kira Anda suami saya. Itu bisa dimengerti. Kami, saya dan Rendra, adalah salinan satu sama lain. Klon. Kembar. Suami saya adalah anak tunggal, sanggah Anika lemah. Jika Ibu Larasati dan Bapak Suryo punya anak lain, mereka pasti akan memberitahunya. Anika tahu pasangan lansia itu lama tidak bisa punya anak. Rendra adalah anak yang sangat dinanti-nantikan, dan ia lahir sendirian. Mari kita kembali ke meja, di sana saya dan Vina akan menjelaskan semuanya. Anika mengangguk lemah. Si Pirang mengangkat alisnya dengan heran melihat Anika, tapi Vina, sepertinya, mengenalinya. Setidaknya ia langsung memanggil Anika dengan namanya. Ini memang cerita yang luar biasa, kata Vina. Ini akan mengubah hidup suami Anda, dan hidup Anda juga, tentu saja. Cerita dimulai oleh Vina. Pria yang sangat mirip Rendra, yang ternyata bernama Satya, sesekali menyela, menambah, dan mengoreksi. Di Jakarta yang jauh, hiduplah sebuah keluarga besar, ibu, ayah, dan 4 orang anak. Pasangan itu tidak punya pendidikan maupun dukungan dari kerabat. Seluruh harta mereka adalah sebuah rumah petak di perkampungan kumuh di pinggiran kota. Uang sangat langka. Kepala keluarga bekerja serabutan di mana saja, membersihkan kebun orang, membantu memperbaiki atap, membongkar muatan truk di pasar singkatnya, pekerja kasar. Pagi ia berangkat mencari nafkah, dan malamnya sering pulang dalam keadaan mabuk tetapi tanpa uang. Ibu rumah tangga itu hampir tidak pernah bekerja, tidak ada waktu, ia selalu hamil, atau sibuk dengan bayi yang baru lahir. Bayangkan saja, dalam 6 tahun pernikahan, pasangan itu berhasil memiliki 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Tampaknya sudah cukup, bahkan berlebihan, mengingat kondisi mereka. Tapi sang ibu punya pendapat lain. Pertama, ada bantuan pemerintah untuk anak-anak. Kedua, dengan punya bayi, ia bisa tidak bekerja secara sah. Suaminya selalu bermimpi bahwa ketika anak-anak yang lebih kecil sudah besar, istrinya akan membantunya mencari uang untuk keluarga. Tapi istrinya punya rencana lain. Dan lagi, wanita itu sangat menyukai anak-anak, terutama ketika mereka masih sangat kecil, gumpalan mungil yang menggemaskan seperti anak kucing. Bagaimana bisa ia menolak kesenangan itu? Singkatnya, bertentangan dengan harapan kepala keluarga, istrinya hamil untuk kelima kalinya, ia menipunya, membodohinya dengan omong kosong tentang hari-hari aman. Wanita bisa melakukan itu jika mereka mau. Suaminya putus asa ketika mengetahui bahwa ia akan segera menjadi ayah lagi. Menanggung satu mulut lagi, itu sudah keterlaluan. Ditambah lagi, ada kecurigaan bahwa ada lebih dari 1 anak di dalam rahim istrinya. Perutnya tumbuh sangat cepat kali ini. Sang ibu tidak pernah USG, tidak ada uang. Dan ia juga tidak mendaftar ke puskesmas lebih awal, hanya buang-buang waktu dan tenaga. Wanita ini sudah berpengalaman. Ia tahu lebih mudah menyerahkan diri pada dokter menjelang persalinan, tapi teman-temannya yang berpengalaman serempak meyakinkannya. Kembar, seorang nenek tua di lantai bawah, mantan bidan,
merasakan dua kepala di perut wanita hamil itu, pasti kembar, saya jamin, kata tetangga itu dengan yakin. Saya tidak pernah salah. Wanita itu tersenyum gembira, sementara suaminya memegangi kepalanya. Kembar lagi. Pada periode itu, ayah yang banyak anak itu menemukan pekerjaan sampingan yang bagus, merawat taman di rumah seorang pengusaha kaya, Bapak Suryo. Semua orang di kota tahu dia, ia memiliki jaringan restoran dan kafe. Pria itu beruntung bisa mendapatkan pekerjaan musiman darinya. Bapak Suryo membayarnya dengan baik, tidak pernah menzalimi. Pekerjaannya tidak berat, sederhana, dan rumahnya begitu mewah, tamannya begitu indah, senang rasanya bekerja di tempat seperti itu. Namun, pasangan kaya itu tidak terlihat bahagia. Dan tukang kebun baru itu, dengan cepat mengetahui alasannya. Ternyata, pasangan itu tidak bisa punya anak. Entah kenapa tidak berhasil. Ada masalah dengan kesehatan sang istri. Ayah yang banyak anak itu, saat itu sempat tersenyum sinis dalam hati, seandainya saja istrinya punya masalah seperti itu. Pengusaha itu sudah membawa istrinya kemana-mana, mengobatinya di mana saja, tapi tidak ada hasilnya. Ternyata hal seperti itu bisa terjadi. Suatu hari, istri pemilik rumah tidak tahan lagi dan menangis di taman. Bapak Suryo dengan canggung menenangkannya, mencoba mencari kata-kata. Saat itulah sebuah ide muncul di kepala ayah yang banyak anak itu. Ia menunggu saat Bapak Suryo sendirian dan mendekatinya dengan sebuah tawaran, "Bapak kan tidak bisa punya anak? Saya punya 4 di rumah, sekarang mau lahir kembar lagi, kami tidak sanggup merawat mereka semua. Bagaimana kalau kami serahkan anak-anak itu pada Bapak dengan harga yang pantas? Istri saya tidak mendaftar ke dokter, jadi secara administrasi bayi-bayi itu seolah tidak ada. Bagaimana menurut Bapak?" Awalnya Bapak Suryo marah, membentak tukang kebun itu, tapi beberapa hari kemudian, ia sendiri yang memanggilnya untuk pembicaraan serius. Ternyata pengusaha itu telah membahas tawaran itu dengan istrinya, dan istrinya dengan gembira menyambut kesempatan untuk menjadi seorang ibu bagi bayi kembar yang baru lahir. Malam itu, kepala keluarga itu kembali ke rumahnya di perkampungan dengan suasana hati yang gembira. Bagaimana tidak? Ia berhasil membuat kesepakatan besar, menyingkirkan anak-anak yang tidak diinginkan, dan akan mendapatkan uang. Selain itu, setidaknya salah satu dari keturunannya akan hidup layak. Pria itu bahkan sedikit iri pada si kembar yang belum lahir. Beruntung sekali mereka, tapi istrinya tiba-tiba menentang. "Apa? Menyerahkan anak-anak, mereka darah dagingku. Aku sudah merasakannya, menantikannya. Aku tidak akan menyerahkan anak-anakku pada siapapun. Suruh saja mereka adopsi dari panti asuhan. Anak-anak di panti asuhan itu anak-anak pecandu, sakit-sakitan, mereka tidak mau yang seperti itu. Anak-anak kita akan sehat dan tampan. Dan lagi, apa yang bisa anak-anak itu dapatkan dari kita? Di sana ada rumah sebesar itu, uang sebanyak itu, tapi wanita itu bersikeras, tidak. Dan titik. Hanya saja suaminya tidak berniat membatalkan rencananya. Ia memberitahu Bapak Suryo tentang masalah itu, istrinya tidak mau berpisah dengan anak-anaknya, bahkan satu pun. Dan kemudian pengusaha itu mengutarakan sebuah rencana yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang berpengaruh dan kaya seperti dia. Pada waktunya, wanita muda itu melahirkan 2 anak laki-laki di rumah sakit bersalin setempat. Ibu baru itu sedikit terkejut, perlakuan terhadapnya begitu istimewa. Pada persalinan sebelumnya, tidak ada yang begitu sibuk dan perhatian padanya. Tapi sekarang begitu banyak perhatian, begitu banyak perawatan. Mungkin karena ia melahirkan anak kembar. "Bayi-bayinya lemah," kata dokter dengan cemas. "Harus masuk inkubator. Jangan khawatir," bidan segera menenangkannya. "Ini kan kembar, biasa terjadi pada bayi kembar. Semuanya akan baik-baik saja." Tapi bidan itu salah. Pagi harinya, ibu yang banyak anak itu hanya diberi 1 putra untuk disusui. Yang satunya, "Dia tidak selamat malam tadi," begitu katanya. Padahal sebenarnya, bayi itu telah diserahkan kepada keluarga Suryo. Itulah rencana yang diusulkan Bapak Suryo kepada ayah yang banyak anak itu. Pada malam yang sama, Ibu Larasati juga datang ke rumah sakit pura-pura kontraksi. Tidak ada yang boleh curiga bahwa anak itu bukan anaknya.
Mereka pulang pada hari yang sama. Wanita dari perkampungan di pinggiran kota dan istri Bapak Suryo. Yang satu disambut oleh suami dan anak-anaknya yang lebih tua, yang lainnya disambut dengan perayaan meriah dengan musik, balon, dan fotografer yang diundang. Bahwa bayi-bayi yang mereka gendong adalah saudara kembar kandung, hanya segelintir orang yang tahu. Dan mereka semua diam, karena masing-masing telah menerima sejumlah besar uang dan peringatan. Begitulah ceritanya, Vina mengakhiri ceritanya. Rendra, karena takdir, berakhir di keluarga Suryo. Dan Satya tetap bersama kerabatnya yang sederhana. Tidak lama, sih, lanjut Satya. Beberapa tahun kemudian, semua anak di keluarga kami diambil oleh dinas sosial. Saat itu saya sudah menjadi kakak tertua, setelah saya, lahir satu adik perempuan lagi. Jadi saya dibesarkan di panti asuhan. Saya tidak bisa bilang masa kecil saya sangat berat, kami hidup dengan baik, tenang. Mereka membesarkan kami, memberi kami pendidikan. Saya lulus dari sekolah kejuruan informatika, sekarang bekerja sebagai programmer. Saya punya keluarga di Jakarta, istri, 2 anak, apartemen semuanya sebagaimana mestinya. Anika hanya bisa menatap Satya dengan bingung. Cerita ini benar-benar seperti dongeng. Bagaimana reaksi Rendra terhadap ini? Untunglah ia yang tahu lebih dulu. Ia bisa mempersiapkan suaminya. Ini akan menjadi kejutan besar baginya. Dan mertuanya, mereka sudah sangat tua. Mereka juga perlu diberitahu dengan lebih lembut. Anika belum bisa memutuskan bagaimana perasaannya terhadap perbuatan orang tua Rendra. Di satu sisi, itu tidak bermoral dan ilegal. Di sisi lain, suaminya hidup dalam kondisi yang sangat baik, bukan terlunta-lunta di panti asuhan, dan pasangan yang tidak punya anak itu bahagia, karena akhirnya punya anak. Ibu terkadang mengunjungi saya di panti asuhan, lanjut Satya. Mungkin ia memang menyayangi anak-anak, hanya saja ia bukan orang tua yang terlalu bertanggung jawab. Ia membawakan saya permen murah, mengelus kepala saya. Di panti asuhan kami tidak kelaparan. Tentu saja. Tapi kunjungan dan permen itu saya tunggu-tunggu seperti anugerah, karena setiap anak penting untuk tahu bahwa ia dicintai. Dan kemudian, setelah dewasa dan mandiri, saya juga tidak meninggalkannya. Saya membantunya sedikit dengan uang, mencoba mengobatinya. Ia minum terlalu banyak, ayah saya meninggal karena itu, masih muda. Tapi ibu saya lebih kuat. Namun, Satya tidak bisa melakukan keajaiban, tidak bisa mengubah ibunya. Ia hanya bisa mendukungnya, dan menyaksikan bagaimana ibunya jatuh, kehilangan martabatnya. Suatu kali, wanita itu sakit parah, hatinya mulai rusak. Yang tidak mengherankan, Satya mengunjunginya di rumah sakit, membelikan obat-obatan yang diperlukan, tetapi dokter tidak memberikan harapan. Hitungan hari, wanita tua itu mengerti hal ini, dan suatu hari ia menceritakan pada putranya satu-satunya dari anak-anaknya yang tidak meninggalkannya. Kisah tentang si kembar, keluarga kaya, anak yang diserahkan kepada pasangan kaya yang tidak punya anak. Suaminya suatu kali akhirnya mengungkapkan kebenaran pada istrinya setelah mabuk, menjelaskan dari mana ia tiba-tiba mendapatkan uang banyak saat itu. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu sejak saat itu, jadi wanita itu tidak terlalu terkejut, tapi tentu saja ia mengingat cerita suaminya. Ia bahkan senang untuk putranya yang sekarang hidup seperti pangeran, dan tidak kekurangan apapun. Ia memuji suaminya atas keputusan itu. Sang ibu ingin mencari keluarga Suryo hanya untuk melihat si kembar yang lain, tetapi pengusaha itu dan keluarganya, segera setelah mendapatkan bayi itu, pindah entah kemana. Keluarga Suryo menjual bisnis, rumah, aset, dan seolah-olah menghilang begitu saja. Seperti yang saya ketahui kemudian, mereka memulai hidup baru di kota yang jauh, membeli bisnis yang sama sekali berbeda, dan menetap di tempat baru. Yaitu, di sini. Ini luar biasa. Anika merasakan campuran berbagai perasaan, terkejut, senang, cemas, dan lega. Lega karena Rendra setia padanya, ia sudah membayangkan yang tidak-tidak. Tapi betapa besar guncangan yang akan menanti seluruh keluarga mereka. Rendra pasti akan senang mendengar berita tentang saudara kembarnya. Sejak kecil ia bermimpi punya saudara laki-laki. Itu satu-satunya keinginannya yang tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Saya juga berpikir begitu ketika mendengar cerita ibu saya. Omong-omong, ia meninggal keesokan harinya.
Jika ia diam saja saat itu, ia akan membawa rahasia itu bersamanya. Tapi sekarang saya tahu bahwa saya punya saudara kembar, dan saya bertekad untuk menemukannya. Saya selalu menjaga hubungan dengan saudara-saudari saya yang lain. Mereka semua orang baik, tumbuh dewasa, berpendidikan, dan berkeluarga. Tapi saudara kembar, Satya menyewa detektif swasta, Vina. Ia mulai bekerja, dan dengan sangat cepat menemukan jejak keluarga Suryo. Itu tidak sulit, Vina tersenyum. Mereka memang pindah jauh dari keluarga kandung Rendra, tapi mereka tidak terlalu berusaha menghilangkan jejak. Saya dengan cepat menemukan mereka. Dan kami sudah sebulan di sini, Satya tersenyum. Mengamati, mengumpulkan bukti terakhir bahwa ini bukan kesalahan, meskipun bukti utamanya ada di sini penampilan Rendra. Kami kan hampir identik, bahkan Anda, istrinya, tidak langsung sadar. Bukti terakhir sudah siap, tidak ada kesalahan. Langkah selanjutnya adalah perkenalan saudara-saudara, desah Vina, dan langkah itulah yang Satya ragu-ragu untuk ambil. Lalu tiba-tiba Anda muncul, semuanya terjadi dengan sendirinya. Baiklah, Anika tersenyum. Kalau begitu, malam ini kita semua akan makan malam istimewa. Saya akan pulang lebih dulu untuk mempersiapkan Rendra, saya butuh waktu, jadi, datanglah jam 8. Alamatnya tahu, kan? Tentu saja. Satya berseri-seri.